Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, CS semua, kita coba cerita-cerita dengan sahabat. Cerita-cerita singkat dengan sahabat. Saya di samping saya sekarang udah ada teman saya sendiri, Wisnu Adi Kurnia. Biasanya dipanggil Wisnu. Saya pengen cerita-cerita lah sedikit dengan dia tentang hidupnya, pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya, bisa jadi kiat-kiat suksesnya hidup di rantau. Wisnu Adi Kurnia. Iya. Iya. Gimana Mas? Alhamdulillah Aman Mas ya? aman. Mas sambil ngerokok nggak apa-apa nih Mas, santai nih Mas. Ya. Sambil ngerokok Mas. Ini Mas, ya gue coba ngobrol-ngobrol aja Mas, ngisi-ngisi waktu luang lah Mas, ya kan? Daripada nggak ngapa-ngapain, mending gue coba belajar dari kisah-kisah hidup orang lain ya Mas. Iya, benar. Ya nggak? Ya nggak Mas? Iya benar. Lu mau berbagi kisah hidup lu nggak Mas nih Mas? Boleh. Gini Mas, lu apa yang membuat gue ingin mewawancara, ingin interview lu ya Mas ya? Iya. Karena gue rasa kisah hidup lu cukup menarik. Terus motivasi lu hidup di rantau itu sangat kuat, gue rasa jarang loh Mas. Lu Jawa kan ya? Iya, Jawa. Solo ya? Solo. Solo ya? Ya. Nah jarang loh Mas, biasanya kan apa? Tapi ya perantau-perantau Jawa juga ulet sih sebenarnya. Iya. Sama lah kayak perantau-perantau Minang yang nggak mau pulang sebelum kaya kan biasanya Iya. kan. Itu kayak warung-warung Tegal juga apa? Perantau-perantau Jawa kayaknya masih cukup oke lah kalau di rantau itu Mas, perjuangannya cukup ini. Lu ngerantau udah berapa lama Mas? Kalau untuk ke Jakarta sendiri sebenarnya dari kecil saya bolak-balik ke Jakarta karena orang tua saya tinggal di Jakarta. Cuman untuk berfokus Ya, jadi orang mengembangkan tua lu tinggal di Jakarta emang? dulu waktu kecil. Jadi kakak saya dari pertama sampai kakak apa atas saya persis itu lahirnya di Jakarta. Waktu dulu cuman semenjak saya kecil SD udah pindah ibu di kampung, cuman bapak saya yang di Jakarta. Itu waktu kecil. Cuman untuk fokus saya sendiri di Jakarta itu sekitar tahun 2015 waktu itu. Sorry Mas, itu orang tua dulu di Jakarta udah bikin usaha di sini kerja apa gimana Mas? Ya ada usaha juga dulu gilingan bakso. Dulu Oh, dagang bakso. iya, pionir bikin bakso. Jadi orang-orang eh, penjual bakso itu kan eh, baksonya itu kan digiling. Nah, bapak saya itu bikin usaha gilingan bakso seperti itu di Priuk. Tapi nggak jual baksonya gitu Enggak, nggak? cuman Berarti ngeproduksi ngeproduksi ya daging-daging bikin bakso. iya bikin baksonya itu. Hmm. Itu terus cuman saat saya umur 2 tahun apa 3 tahun itu terus usahanya itu bangkrut. Hmm. Ditipu sama saudara sendiri. Setelah itu kayak ngedon gitu bapak saya. Terus nggak ngelanjutin bisnisnya lagi setelah itu Jakartanya di mana dulu tuh Mas? di Priuk. Oh di situ. Iya. Itu habis bangkrut terus? Terus ya bapak saya kerja ini apa serabutan lah. Terus pindah ke daerah Pondok Pinang. Serabutan tuh ngapain nih Mas? Apa aja ya supir lah ya apalah kayak gitu. Hmm. Sampai saya lulus sekolah. Hmm. Sampai saya lulus sekolah terus saya kerja bapak saya terus pulang kampung dan di rumah aja. Bos, Covid dong, tagline-nya Covid di rumah aja. Iya. Terus lanjut Mas. Dari tahun saya lulus tahun 2006 SMA. SMA. Lanjut kuliah Mas nggak? Saya sebenarnya dulu ada keinginan lanjut kuliah karena ekonomi keluarga saya yang kurang, jadi saya kerja untuk bantuin keluarga saya gitu. Jadi gini, berarti habis dari Tanjung Priuk, habisnya bangkrut orang tua, balik lagi ke Solo berarti? Nggak, apa stay di Jakarta tetap? Enggak, Setelah serabutan itu? Enggak, kalau kalau itu bapak aja yang di Jakarta. Oh, Kalau bapak doang. iya, jadi setelah bangkrut saya umur 2 tahun itu bapak bapak aja yang di Jakarta, sedang keluarga kakak saya dan ibu saya pindah ke Solo. Gitu. Jadi bapak aja yang kerja di Jakarta. Sampai akhirnya saya lulus sekolah, bapak rumah yang di Jakarta dijual terus
pindah ke Oh, Solo. berarti sempat semua. beli rumah juga dong? Iya, ada rumah. Berarti di sempat Priok. lumayan lah ekonomi di Jakarta dulu Ya, ya. alhamdulillah. Waktu saya belum ada sih ekonominya pas ini. Jangan-jangan pas lu keluar nih mas, bangkrutnya mas. Ya, karena perputaran roda ya mungkin ya. Kan juga ada biasanya kan ada anak yang membawa rezeki, Iya. ada anak yang dianggap sial gitu kan. Tapi Ya. lu enggak kan? Kira-kira enggak ya? Kalau mungkin itu ya waktunya bangkrut aja sih sebenarnya. Nggak bisa dikaitin gitu juga Iya, ya. nggak bisa dikaitin. Lu aja kali yang nggak mau dikaitin ke situ. Jadi ke Solo, balik lagi ke Solo, bapak tinggal di Jakarta kerja serabutan. Iya. Nah lu lanjut sekolah di Solo. Ya, dari umur 2 tahun itu saya di Solo. Heeh. Sampai gede ya, sampai lulus sekolah Solo. di Solo. Hmm. Cuman yang bolak-balik ke Jakarta kan ibu aja. Hmm. Ibu, sedang anak-anaknya di Solo semua. Hmm. Kayak gitu. Nah, yang membuat motivasi lu merantau lagi ke Jakarta, mengulang kiat sukses, bahkan cerita ekstrim orang tua lu kan, Iya. bangkrut dan segala macamnya kan pasti ada. Biasanya kan orang ada trauma, enggak orang tua gue juga gagal di Jakarta. Tapi yang membuat motivasi lu bangkit lagi itu apa mas? Bukan bangkit, mau merantau ke Jakarta itu apa? Ya karena saya percaya. Saya bisa Percaya apa tuh? bisa lebih di Jakarta karena semenjak saya lulus itu saya udah pernah teruntuk di di Pulau Jawa tuh saya udah pernah di Jogja, di Surabaya, di Malang, di Solo sendiri. Oh berarti ini Jakarta bukan rantauan pertama ya, bukan tempat Iya, tempat lu bukan. mencari uang pertama bukan ya? Bukan. Hmm. Sebelum Tapi kenapa nggak Solo? Contoh Solo? nih Solo, kenapa nggak Solo? Gua tanya tuh mas, Bapak Presiden kita kan Solo tuh mas. Iya. Gak kemana-mana jadi presiden tuh mas di Solo. Nah kenapa lu nggak coba bangun Solo? Apa kerja apa di Solo? Bikin Iya. apa di Solo? Kenapa harus ke Jakarta gitu? Dulu pernah saya bangun bisnis di Solo juga ya. Oh. Waktu dulu saya ada kos-kosan 4 pintu. Terus saya juga Oh iya, grosir. Iya, ada kos-kosan. Sempat bangun kos-kosan. Ya, di belakang kampus UNS. Kampus 11 Maret. Itu sampai bisa lu bangun kosan, kerjaan apa lu di Solo mas? Waktu itu saya keluar dari Indomaret, yang setelah saya lulus kan saya kerja di Indomaret 5 Setelah tahun. lulus SMA, Ya, lulus SMA saya kerja di Indomaret itu kerja apa? sebagai surveyor, cari lokasi. Itu gimana kerjanya gimana tuh? Jadi kerjanya itu waktu dulu saya pertama itu saya ngelamar di Semarang, di kantor cabang Semarang itu sebagai surveyor. Jadi Enggak nyari gini, berarti tempat. habis lulus, Ya. lu langsung ngelamar ke Indomaret berarti gitu? Iya, langsung ngelamar ke Indomaret. Di Indomaret Semarang. Ya, di cabang Semarang. Nah, terus? Tahun 2017. Nah, di sana karena toko itu selalu berkembang untuk daerah-daerah per kecamatan, per kabupaten. Jadi kita untuk bagian surveyor itu jadi nyari lahan untuk pengembangan toko-toko baru gitu. Itu jadi kalaupun tempat-tempat potensial, tempat-tempat yang sekiranya itu bagus untuk toko, kita survei dulu layak atau enggaknya untuk dibangun Indomaret, dan kita cari lahan dan menemui orang-orang yang punya lahan tersebut gitu. Itu tahun berapa bro? Tahun berapa bro? Tahun saya kerja di Indomaret tahun 2007 sampai 2011. 2007 sampai Iya, 2011, 11. 4 tahun ya? 4 tahun. Berarti lumayan, sampai lu bisa bangun kos-kosan berarti lumayan dong penghasilannya. Jadi waktu itu sebenarnya bukan untuk kos-kosan itu sendiri bukan sepenuhnya punya saya. Tanahnya yang beli kakak saya almarhum, sedang yang bangun saya. Itu. Dari hasil kerja di Indomaret. Iya. Jadi dari Indomaret itu kan ada uang pensiun, namanya di PLK sama jam sostek. Nah di situ ada kayak pesangon lah seperti itu kalau untuk karyawan tetapnya. Kayak gitu. Berarti ya setidaknya lumayan lah ya. Iya, Maksudnya penghasilan di situ selama 4 tahun bisa bangun kontrakan atau kos-kosan. Iya. Berarti kan lumayan mas. Iya. Gak dikit loh bro itu bro, berarti bro. Iya. Ya kan? Nah kenapa itu lu tidak lanjutkan terus bangun karir lu di sana? Lanjutkan karena perkembangan Indomaret sekarang kan pesat nih bro. Iya. Seandainya lu lanjutin itu kan pasti bisa lebih dari apa yang lu pernah lu capai kan sebenarnya kan. Nah apa yang membuat lu tidak tetap di situ?
saya berpikir seperti ini. Jadi karena saya cuma lulusan SMA, saya nggak bisa berkarir untuk di perusahaan-perusahaan seperti itu, karena di setelah tahun 2008 itu untuk bagian surveyor itu yang di seleksi hanya S1 hukum. Jadi untuk lulusan SMA itu saya pikir karirnya terlalu susah untuk bersaing sama mereka gitu. Sedang kalau karena dari tahun 2008 sampai tahun 2011 itu saya evaluasi diri gitu. Saya bersaing dengan lulusan-lulusan S1 hukum. Di situ tidak ada keadilan sama sekali gitu. Padahal saya di setiap tahun itu selalu target toko. Kita di Indomaret itu ada target minimal 12 toko buka dalam 1 tahun. Sedang saya tuh dalam 1 tahun selalu buka toko tuh minimal 15 toko, 15, 18, 19 kayak gitu. Dan di setiap 3 bulan dari per setengah semester itu ada kenaikan gaji. Nah, di setiap kenaikan gaji itu prosentase dari lulusan SMA sama yang S1 hukum berbeda, padahal target kita yang lebih tinggi itu buka tokonya. Nah, berarti ini di persaingan secara akademis secara gelar lah ya. Iya, jadi saya ngerasa kalau saya teruskan di situ hanya menghabiskan umur. Kenapa? Berarti lu nggak kebayang lah jenjang karirnya kalau lu bertahan di situ kebayang. itu. Jadi saya nggak kebayang untuk melanjutin di situ. Saya belajar terus untuk berwirausaha, karena saya berpikir kalau hanya lulusan SMA itu apa yang bisa menjanjikan saya untuk sukses. Cuman dua yang saya ambil dari banyak orang-orang gede di Jogja itu yang sering saya temuin kan. Nah, dari sharing itu banyak masukan dari mereka. Kalau hanya lulusan SMA, mungkin kalau di tahun-tahun zaman bapak saya mungkin bisa lulusan SMA kita bisa bersaing. Cuman kalau di era saya itu sangat susah gitu. Jadi di situ 2 hal itu yang saya selalu ingat gitu. Wirausaha kalau nggak jadi PNS itu doang. Sedang PNS itu kemungkinan besar sangat susah saya untuk ngejar ke PNS. Oke. Nah, kan dengan pergolakan itu semua, apa langkah selanjutnya yang membuat lu yakin ini gua nggak sukses, ini gua akan sukses tuh kalau gua harus keluar dari sini atau mengerjakan hal yang lain? Dan apa setelah itu? Langkah yang lu ambil itu apa setelah itu? Kan lu udah bangun kontrakan, apa segala macam nih dari hasil itu kan. Kan nggak dikit juga berarti Mas, lumayan lah berarti kan. Nah terus trigger lu apa? Maksudnya patokan lu tuh apa, karena gua harus cabut nih dari sini nih, nggak oke selain masalah gelar pendidikan. Terus apa langkah lu selanjutnya tuh apa? Jadi waktu bangun kos-kosan dan bisnis, saya waktu keluar dari Indomaret itu baru bangun kos-kosan. Terus habis itu saya grosir pakaian juga, kaos. Sorry mas, Jol itu pintu Jol. Terus mas? Jadi diajakin kerja sama temen yang di Bandung. Mereka berproduksi 2 orang. Terus saya diajakin kerjasama untuk marketing, pegang di area Jawa. Berarti lu keluar Solo nih ya? Keluar dari Solo berarti nih? Habis belum, Indomaret? masih di Solo. Oh masih di Solo. Jadi itu setelah keluar dari Indomaret, terus saya bangun kos-kosan. Di situ saya ada 2 bisnis lagi, grosir sama parkiran. Saya pegang parkiran BCA, saya sewa lahan, dan saya bayar orang di situ kan. Pegang parkiran? Ya. Maksudnya parkiran kayak orang-orang di Jakarta ini yang di Alfamart gitu? Iya. Saya kan banyak kenalan preman-preman kan di sana, ada ini juga. Berarti jauh dong mas turunnya mas, hasil kerja lu maksudnya tuh dari yang ketemu orang ya, Indomaret pasti ketemu orang besar dong, ya kan, investor besar yang bisa beli lahan ini, nyewa lahan ini kan gitu kan. Lu pasti ketemuin tuan-tuan tanah yang orang-orang kaya. Terus sekarang lu jadi juragan parkir. Iya. Ya kan berarti kan setidaknya secara karir lu turun nih. Apa yang memotivasi lu kalau itu tuh bakal sukses nih gua nih gitu? Kalau ini nih gitu. Kalau dilihat turun dari ketemu, cuman perbedaannya seperti ini. Kalau seumpama di Indomaret itu kita ketemu orang-orang besar, kita statusnya karyawan. Kita ada name tag itu karyawan Indomaret, jadi bukan punya kita sendiri. Sedang kalau seumpama yang di BCA itu punya saya sendiri, yang saya sewa lahan itu. Terus untuk yang kos-kosan saya punya sendiri. Terus untuk yang grosir itu saya kerjasama bertiga sama teman saya.
kayak gitu. Jadi dari tiga apa usaha itu saya cuman terima beres di rumah kayak gitu. Jadi kalau kos-kosan pun setiap bulan sekali saya nagih ke sono. Kalau parkiran itu setiap seminggu sekali ada saya bayar orang untuk nunggu parkirnya kayak gitu. Itu selama 1 Berarti tahun. kepuasan lah berarti ya Mas ya. Iya. Nggak hanya sekedar nggak muluk-muluk uang lah ya berarti Iya ya. benar. Kebebasan, kepuasan, Iya. kenyamanan berarti ya. Iya. Nah, setelah itu apa? Apa yang membuat lu, kan lu sekarang di Jakarta nih, Iya. ya kan? Berarti itu tuh setelah Indomaret, terus juragan parkir, juragan kontrakan, ya kan? Iya. Setelah itu ngapain lagi lu? Itu masih banyak sekali sebenarnya. Dari saya Itu pernah ini masih kerja di Solo ya? masih di Solo. Hmm. Jadi setelah itu ada kakak saya yang pengen Itu jalan berapa lama tuh jangan juragan parkiran, juragan kosan? Kalau kosan itu setahun, kalau parkiran itu sekitar 8 bulanan lah. 8 bulan jadi saya habis bangun kos, setelah itu parkir itu kan. Hmm. Nah, cuman di situ berhenti karena ada kakak saya ingin menguasai parkir itu. Jadi karena kakak saya tidak ada kesibukan, Heeh. jadi langsung meminta untuk mengelola parkir itu. Terus saya kasih ke kakak. Hmm. Terus untuk kalau grosir pakaiannya itu nggak jalan lagi karena teman saya yang di Bandung itu ada slack lah, mereka berdua slack, jadi saya nggak bisa berjalan lagi di Solo itu. Jadi produksi berhenti, saya jualan nggak ada kayak gitu. Nah di situ saya berpikir untuk mencari hal yang baru gitu kan. Saya coba lagi pernah jadi debt collector juga 6 bulan, terus coba lagi ke Jadi kolektor yang kayak nagih-nagihin orang Iya, maksudnya. cuman di bagian refinancing. Refinancing itu orang nyewain BPKB dengan digantiin uang kayak gitu. Jadi gadein BPKB motor. Oh, berarti orang-orang itu yang lu tagih-tagihin Ya, begitu. jadi saya survei 3 bulan, terus Seberani apa lu bisa menjadi ini Mas? Berani menjadi debt collector. itu karena nekat aja sih ya dulu karena nganggur ya. Jadi karena itu diajakin teman, terus saya pun juga nggak suka di debt collector karena nagih-nagih kayak gitu. Saya orangnya nggak tega gitu. Oh, berarti lu bukan nagih yang anarkis ya? Enggak, jadi saya cuman yang Penagih yang sopan santun lu ya berarti. yang sopan santun aja. Kalau yang terlalu keras kayak gitu saya juga nggak bisa. Akhirnya 6 bulan mau diperpanjang 1 tahun lagi, saya nggak kontrak lagi. Akhirnya berhenti. Habis dari situ ke? Habis itu langsung saya ke Jakarta. Nah, nyampe lah nih Jakarta, perantau Solo. Perantau Jawa kalau orang maksudnya kedaerahan ya kan. Iya. Perantau Jawa. Nah, biasanya kan orang-orang Jawa ini kan kerja dulu Mas sama Iya. orang biasanya kerja warteg. Iya. Terus apalagi selain, atau kalau enggak yang keren itu politik lah, kan masuk partai lah apa segala Kalau macam. orang-orang pintar kali ya. Ya. Emang lu nggak pintar Mas? Nggak, maksud gua tuh pilihan lu ke Jakarta, lu ingin kerja apa? Apakah sudah ada tempat yang lu tuju atau memang ekstrim kayak perantau tahun 70-an 80-an yang nggak ada siapa-siapa di Jakarta tapi nekat ke Jakarta gitu? Kalau untuk awal ke Jakarta dulu sebenarnya ketidaksengajaan ya, karena saya cuman nemenin kakak yang ada kepentingan sama Pak D ke Jakarta. Saya karena nggak ada kegiatan di Solo, nemenin ke Jakarta. Akhirnya sama sepupu saya yang di Jakarta diajakin kerja sama dia. Kerja apa tuh? Waktu itu saya kerja jadi customer service di ILC, namanya International Language Center, di bagian Kirain ALC sekarang Mas. di bagian apa kayak kursus-kursus bahasa asing lah, kayak gitu di mall-mall. Nah saya kerja di sana sekitar 4 Apa bulan. kursus bahasa asing? Ya, kursus bahasa asing. Ada bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Nah, itu bahasa job desk Jerman. lu, kerjaan lu di situ apa? Customer service. Jadi Berarti klien lu orang-orang ini dong, orang-orang asing ya dong. ada orang-orang asing, ada orang-orang lokal, campur-campur. Nah, ini unik nih Mas nih. Berarti lu kan kerja nih di Ya. perusahaan asing, Ya, ya kan? Yang mana customernya juga pelanggan-pelanggannya atau apa relasi-relasinya juga orang asing. ya, Lu sebagai customer service, ya. kemampuan apa yang lu bawa sampai orang percaya buat lu Mas ngasih
oh, lu bisa jadi customer service kita nih. Kemampuannya sih nggak ada ya, karena di situ ada sepupu saya yang masukin jadi jadi mungkin ada KKN sedikit di situ. Terus di bagian customer service lah yang sedang membutuhkan gitu. Nah, kalau lu terima telepon orang asing lu gimana tuh? Apa Ya, lu pernah punya pengalaman atau misalnya pernah ya memang mengerti bahasa asing kayak Inggris, Mandarin kayak enggak gitu? sih sebenarnya, itu memang kursus bahasa asing, cuman kebanyakan yang belajar di situ tuh orang-orang lokal yang ingin belajar bahasa asing gitu. Jadi untuk customer service sendiri itu hanya melayani orang-orang yang ingin belajar bahasa asing, seperti orang Indonesia pengen belajar bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Tapi ada Mandarin. nggak klien-klien lu atau orang-orang yang nelfon lu pakai bahasa, Ada terus lu gimana tuh? ada orang Jepang yang ingin belajar bahasa Indonesia, ada. Terus gimana tuh? Pasti Kalau nelfonin lu kan? kalau itu yang mereka bicara seperti itu, paling langsung saya lempar ke teachernya, ke Ya, lu gurunya. pasti gini dong, halo. Ya. Pasti ngomong apa Bahasa kayak gitu. Inggris. Ya. Ya, awalnya kita bicara dengan bahasa Inggris. Kadang ada juga yang orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa, jadi bisanya cuma bahasa Jepang. Ya gitu ada. Jadi kita ajakin bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Nah, terus gimana tuh? Nah, itu langsung kita arahin ke orang Nah, guru. cara lu ngarahin gimana? Ya, ya tahu tahu dulu itu orang bahasa Jepang gitu. Jadi langsung kita panggil guru bahasa Jepang Oh. untuk bicara dengan dia kayak gitu. Itu yang rata-rata seperti itu. Cuman itu jarang sih, Hmm. jarang yang ini. Kebiasaannya tuh mereka juga Berarti- bisa bahasa Indonesia. Nah, berarti itu awal lu di Jakarta. Awalnya di Jakarta. Nah, itu kan unik juga tuh kerjaan Iya. lu. Tapi lu nggak juga merasa bisa sukses di situ nggak? Enggak, karena di situ saya juga terbatasi keinginan saya, passion saya juga bukan di situ. Terus saya juga lihat perusahaannya itu juga kedepannya itu juga nggak baik gitu. Jadi saya evaluasi setiap bulan, itu selalu evaluasi perusahaan itu bakal maju atau enggak kayak gitu. Dan sebelum perusahaan itu bangkrut, saya Udah pun cabut. ngajuin resign. Itu berapa Ya, lama Mas lu kerja di situ? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, setelah itu lu ngapain lagi? Setelah itu saya langsung bertukar pikiran dengan saudara. Saya terus jualan bawang putih. Berarti Grosir. Indomaret, juragan parkir, juragan kosan, customer service, ya kan? Terus lari ke bawang. Ini gimana ceritanya lari ke bawang nih? Karena waktu itu saya lihat peluang juga ya, Nah, waktu di bawang putih itu. Jadi karena tempat sepupu saya yang di Priuk itu kan dekat pasar Rawa Badak namanya. Depan rumahnya itu pasar Rawa Badak. Nah di situ kita survei dulu, karena saya juga mantan orang survei kan dulu berarti kan. lu milih bawang nih karena ada Ada keluarga prospek, yang iya. enggak, karena ada ya oke. Ada prospek. Berarti ada keluarga juga yang ngajakin, berarti gitu maksudnya. Iya, kita bertukar pikiran dengan sepupu, Heeh. dan kebetulan rumah sepupu saya di depan pasar persis gitu. Jadi di situ kita lihat peluang. Heeh. Nah di situ langsung saya survei dulu untuk usaha apa yang bisa kira-kira berkembang di situ kayak gitu. Akhirnya dipilih Bawang. bawang putih, grosir bawang putih. Kaya nggak tuh di situ? Kita di situ jalan 6 bulan juga. Waktu awal saya berjalan, saya survei segala macam ke Kaya pasar maksudnya induk. materialistis banget gua ya. Berarti maksudnya itu mendapatkan passionnya nggak di situ gitu deh. Di situ saya juga sebenarnya saya juga tertarik untuk bawang itu, karena prospeknya juga lumayan kan. Dilihat dari profitnya setiap hari, terus akumulasi setiap minggunya juga lumayan dapatnya. Cuman di situ dari deal-dealan dengan sepupu itu yang nggak terjadi gitu. Jadi Dibilang kayak gimana maksudnya gimana? jadi dari awal kita merintis itu kan ada persetujuan kan, harusnya kalau dalam bisnis kan harus ada ya deal-dealan lah, kesepakatan. Karena di situ kan saya yang bergerak semua dari hulu ke hilir, ibaratnya saya nyari pelanggan, saya nyari yang tempat untuk kulakan bawang, saya nyari segala macamnya,
sedang di situ saya nggak ada profit sama sekali gitu, saya tidak ada penghasilan yang untuk berkembang saya ke depannya. Jadi Tapi saya usahanya berjalan. sebenarnya berjalan, sebenarnya Berarti ini dong, apa? Pembagiannya aja yang nggak fair rasanya. pembagiannya nggak fair. Jadi di situ saya ngerasain seakan-akan dimanfaatin, seakan-akan hanya melihat keuntungan semata gitu. Jadi di situ saya berpikir mending nggak jalan sekalian semuanya. Saudara saya nggak jalan, saya pun juga nggak jalan. Kayak Oke. gitu. Akhirnya saya tinggal. Otomatis gagal lagi dong, Otomatis, untuk iya. apa? Kisah apa pengen mengejar mimpi di Jakarta otomatis dengan bawang gagal lagi. Gagal lagi. Nah, setelah kegagalan bawang lu, Ya. ya terlepas apapun masalahnya, terus lu ngapain lagi nih, Mas? Setelah itu saya langsung waktu itu sih kan saya masih tinggal sama sepupu saya di Priuk. Hmm. Terus saya ingin mencoba keluar di sana karena saya di sana tuh terlalu terikat dan nggak bisa berkembang ikut saudara itu. Akhirnya saya lepas diri. Selama 1 bulan itu saya nggak ada kerjaan, itu saya ngekos di Pulau Gadung waktu itu. Nggak ada kerjaan, Ya, nganggur, nganggur, nggak ada tapi kerjaan. ngekos. Ngekos. Terus uang ngekosnya dari apa? Ada tabungan. Alhamdulillah waktu itu karena saya sering ngutangin duit ke teman, ke orang. Jadi lu Saya tagih-tagihin lagi tagih itu. buat bayar kosan. Ya, di situ untuk hidup sebulan saya. Jadi alhamdulillah pada ngerti kan, pada bayarin utang juga. Di situ langsung saya bisa hidup sebulan, dan setelah itu saya mencoba melamar di sablon di daerah Pondok Gede. Awalnya itu tahun 2000, awal 2016 di situ. Ngelamar sablon, Ya, jadi tukang sablon nih, Tukang maksudnya sablon. tuh nyablon barang. ya. Karena di situ kembali lagi ke keinginan saya dari awal. Waktu tahun 2013 itu kan saya sempat grosir baju kaos Oh, kan. yang di Solo tadi ya. Waktu di Solo itu kenapa berhentinya tuh karena produksinya berhenti. Sedang pasar tuh sebenarnya ada permintaan dari saya tuh, banyak permintaan. Nah, di situ saya ada keinginan untuk bisa menguasai produksi seperti itu. Itu jalan sendiri tuh ya, Mas ya. Maksudnya tuh di Jakarta tuh sendiri gitu. Ya, Ya. saya sendiri. Nggak ada punya saudara, nggak ada punya siapa-siapa, jalan sendiri aja gitu. Ya, waktu lepas dari saudara saya yang di Priuk itu saya jalan sendiri, benar-benar sendiri. Udah nggak ngarepin keluarga Nggak lagi ada di situ. ngarepin keluarga, nggak ada kontak-kontak lagi. Mungkin ya silaturahmi aja, sebulan sekali datang kayak gitu. Tapi sempat nggak makan nggak di Jakarta, Mas? Alhamdulillah sih makan. Makan. Iya, Berarti masih ada tempat berteduh. masih ada, alhamdulillah masih ada. Ya, langsung dijawab sih, mungkin doa-doanya ya. Setelah sebulan itu langsung ada jawaban untuk Doa-doa lu, berarti lu religius nih, Mas ya? alhamdulillah sih dulu ya. Ya. Sekarang nggak emang. Sekarang lagi melenceng. Imannya lagi turun gitu Iya. ya. Oke. Nah, berarti kan habis dari bawang ya, berarti kan titik terendah lu nganggur nih. Ya, nganggur Nganggur, sebulan nggak ada waktu itu. pemasukan, bahkan sampai nagih-nagih utang ke Iya. orang untuk biaya hidup lu di Jakarta, Iya, sampai lu ngelamar ke sablon. yang Nah, lamar ke ini sablon. kan lucu nih, Mas, kisah hidup lu nih, Mas. Iya. Dari atas turun semakin turun kan. Iya. Kan berarti kan gitu kan, kalau misalnya kita bayangin ke karirnya orang di kantoran nih, Iya. orang tuh ngejar karir pasti yang naik kan. Nah, tapi lu berusaha untuk mencari sesuatu bisa lu nyaman, bisa lu mendapatkan penghasilan yang lumayan, tapi yang lu capai itu turun terus. Iya. Ya kan? Nah, pilihan lu ke sablon nih karena nggak ada kerjaan lain, Iya. atau memang baru itu ada kesempatannya? Yang pertama, Lu dapat info tempat sablon ini dari siapa gitu? Kenapa bisa lu pilih sablon sih gitu? ada waktu itu ada kayak di-share ke Twitter kalau nggak salah. Waktu itu saya buka-buka, terus saya hubungin, dikasihlah alamatnya. Yang pertama pertimbangannya saya kenapa mau nyoba di sablon, pertama Berarti dari Facebook, Twitter, apa? dari Twitter. Iklan di Twitter Ya, gitu. iklan lowongan di Twitter kan waktu itu. Hmm. Itu jadi saya coba kontak-kontak nomor itu, langsung dikasih lah alamatnya, suruh datang ke Pondok Gede.
Di situ saya sudah tidak ada pegangan lagi, mungkin Oh ini tinggal duit tagihan utang udah habis nih berarti ya? duit tagihan utang udah habis. Jadi di situ kan saya berpikir pasti perpanjang kos lagi kan. Ya. Dan sedang Uangnya udah nggak ada. uangnya udah nggak ada. Hmm. Terus biaya buat makan kemungkinan saya juga nggak pengen ngerepotin orang lain lagi kan. Hmm. Terus saya itu kontak nomor yang untuk sablon itu, pertimbangannya karena di sablon itu ada tempat tinggal. Terus gajiannya setiap minggu sekali, dan saya hitung-hitung saya nggak ngeluarin uang untuk tinggal, dan saya tiap minggu insya Allah mungkin bisa makan dari hasil mingguan itu gitu. Itu pertimbangannya pertama. Kenapa pilih sablon? Ya, terus keduanya karena saya ingin mengasah keinginan saya itu tadi, karena saya pengen produksi, untuk keinginan belajar untuk produksi, karena dari awal waktu Kenapa nggak tuh belajar jahit, mas? Kenapa belajar sablon? Apa yang membuat lu yakin karena ini karena peluang pertamanya yang ada sablon Oh. itu. Jadi Jadi kalau misalnya peluang pertamanya lowongan kerja tukang jahit pasti diambil juga gitu iya, ya. mungkin di situ juga. Tapi maksudnya nyambung nggak dengan kerjaan lu sekarang, mas? Maksudnya batu loncatan awal setelah lu nganggur apa sablon itu membawa keberuntungan nggak buat lu sekarang? Maksudnya tuh bukan secara finansialnya ya, mas, Iya. tapi secara bertahan hidup di Jakarta itu. Alhamdulillah sejauh ini saya nyaman ya, dan untuk passion dan untuk dari hati sendiri itu saya suka di bidang seperti ini gitu. Di bidang untuk sekarang kan saya bergerak di bidang produksi Produksi apa tuh? pakaian anak kan. Di situ saya suka untuk usaha di bidang fashion itu. Ya emang passion saya di situ gitu. Jadi secara hati, secara ini ingin pengembangan dirinya Coba tuh bisa gini, di mas, situ. kita runut lagi coba, mas. Berarti kan habis sablon nih, Ya. ya kan? Lu kerja berapa lama di sablon tuh? Sablon itu sekitar 2 tahun. Berarti ahli juga dong lu soal sablon menyablon ya. Alhamdulillah sih bisa, Ya. dengan jenis-jenis sablon segala macam. Ya setidaknya alhamdulillah bisa ngerti bertahan lah. hidup, ilmunya dapat. Iya. Nah setelah itu Setelah itu kan sekarang lu nggak jadi tukang, nggak punya tempat sablon nih, lu Iya. malah sekarang produksi baju, ya kan? Iya. Maksud gua tuh yang membuat lu tidak nyaman lagi di situ, harus memilih keluar lagi di situ walaupun nyaman misalnya nih, Iya. tapi enggak nih gua keluar deh gitu. Kalau untuk Apalagi masalahnya, kalau mas? dalam waktu kenapa saya keluar dari sablon itu sebenarnya dulu karena ada pilihan lain ya. Di situ sebenarnya saya fokus untuk waktu itu mau nikah tahun 2017. Dan saya pengen fokus nikah dulu, sedang yang di tempat sablon itu nggak bisa kalau keluar masuk. Jadi harus fokus, soalnya kerjaan di sablon itu kan keganggu kalau saya keluar masuk, sedang saya juga sibuk ngurusin nikah kan. Akhirnya saya putusin untuk berhenti dulu sablon, vakum dulu, dan saya fokusin untuk ngurusin nikah. Tapi nikah kalau nggak ada kerjaan kan repot juga, mas. Ya, alhamdulillah dulu saya masih ada tabungan. Waktu itu ya kos yang saya ceritakan tadi itu saya jual dan Oh setelah lu dari bawang nih, ya kan lu dari bawang bawah. nganggur nih, Ya, terus tiba-tiba lu di sablon kerja, kerja. mau nikah, Ya, ada tabungan, berarti tabungan lu ini berasal dari menjual kos-kosan itu. ya itu dari menjual kos-kosan itu Ya. sama penyisihin dari hasil sablon juga. Berarti lumayan juga dong hasil dari menjual kosan itu, berarti Ya, membuat lu pede menikah ya, tanpa alhamdulillah. kerjaan. Ya ada. Hmm. Nah di situ cuman waktu itu karena mungkin takdir berkata lain. Berkata lainnya gimana, mas? Takdir apa yang berkata lain nih? Jadi setelah saya Berkata lain apa berkata bukan? Jadi apa, mas? Jadi setelah saya fokusin untuk keluar dari sablon dan saya fokusin untuk menikah, akhirnya memang belum jodoh ya. Jadi emang nggak jadi nikah waktu itu. Sedang saya Batal. batal. Hmm. Sedang tabungan saya pun juga udah keluar banyak juga di situ untuk ngurusin nikah itu. Kenapa batal, mas? Karena mungkin belum jodoh ya kali ya. Ya pasti ada sebabnya dong. Ya, saya nggak cocok sih. Dianya Saya apa lunya? lakukannya. Sayanya. Karena saya yang mutusin. Tapi duit lu udah habis. Waktu itu habis. Nah, terus kenapa udah habis baru nggak cocok?
karena nggak cocoknya itu ya karena terakhir itu setelah duit saya habis jadi kelihatan nggak cocok. Gak mas. Ya, oke. Duit lu udah habis. Iya, habis. Gagal nikah nih. Ya, Nah, karena udah berarti gini dong, kalau boleh nggak gue bilang nih ini cewek matre gitu? Nggak. sebenarnya sih nggak matre. Nah, sebenarnya nggak Cuman matre tapi karena- ngabisin duit. Ya ngabisin duit karena mungkin saya terlalu ini ya, terlalu Apa? jor-joran ya. Jadi saya menikahi anak yang janda janda beranak dua. Dan waktu itu Oh, saya ini bukan perawan dong berarti? kan. Jadi Berarti lu menghidupi dengan anak-anaknya juga? ya awalnya saya emang berniat baik untuk menghidupi mereka dan pengen membiarkan si cewek itu biar fokus di rumah aja gitu, nggak kerja lagi, terus ngurusin dua anaknya dan keluarganya. Saya yang menafkahi hidup dia gitu. Jadi setiap minggu tuh saya transfer, setiap minggu saya transfer seperti itu. Dan akhirnya setelah saya nggak transfer lagi, setelah saya duitnya habis, itu ada perubahan di situ. Dan akhirnya saya Nggak. Apa yang membuat lu yakin nih kalau ini adalah jodoh gua waktu itu? Gua habis-habisan deh buat dia nih. yang membuat saya yakin dari dukungan orang tua dia, Bukan partai juga nggak? Nggak. terus anak-anak dia yang nyupport saya juga, maksudnya Oh, berarti lu dekat dengan anak-anak ya dia. mereka udah sayang. Terus Anak-anaknya seumur siapa, Mas? yang gede 9 tahun, yang kecil 3 tahun itu. Dan mereka pengen banget kalau saya jadi ayahnya mereka gitu kan. Dan di situ ada hati kecil yang saya tuh ingin menafkahi mereka gitu selama. Berarti cinta lu nih tulus lah ya, Mas. Sebenarnya kalau dengan ceweknya itu saya belum begitu banget, cuman kalau sama anak-anaknya yang mungkin sudah Berarti terlalu yang membuat lu memilih yakin sama dia itu karena anak-anaknya, dekat. bukan Ya, karena dia. karena udah terlalu sayang sama anak-anaknya, mungkin itu. Jadi pengen serius sama ibunya gitu. Dan akhirnya setelah berjalan 7 bulan 8 bulan Hmm. itu ibunya mungkin ekonomi saya kan juga ngasihnya nggak sebesar seperti yang awal-awal kan, ngasihnya seberapa yang saya ada aja. Berarti ini duit tabungan lu ini yang lu kuras terus ya. Ya di tabungan yang saya kuras. Berarti lu kerja di Sablon tuh udah pacaran sama ibunya nih, sama si cewek ini. Iya, pacar. Nah, Saya duit sebenarnya juga yang belum kerja lama sih. sablonan, lu buat pakai hari-hari, Ya, tabungan lu tuh buat dia semua tuh. ya, Ditransfer cicil buat dia semua, apa kebutuhan dia lu penuhin. ya. Itu cuman saya nggak waktu lama di Sablon kan 2 tahun. Cuman pas waktu kenal sama dia tuh dalam waktu 5 bulanan. 5 bulan di Sablon terakhir lah, 5 bulan terakhir di Sablon waktu itu. Nah, terus 3 Dalam 5 bulan tuh juga dia menghabiskan duit yang sekian banyak gitu. iya. Banyak nggak tuh, Mas? Ya ratusan juta lah. Terima kasih Wisnu. Dan saya pun di situ nggak ada rasa Menyesal. nggak ada, karena saya niatnya emang menolong. Yang tahu urusan hati saya kan Allah, bukan dia kan. Enggak. Itu urusannya ya beda gitu. Masalah rezeki kan berarti itu rezeki dia, Tapi bukan ada rezeki dong, saya kan. kesel-keselnya pasti ada dong. Kesalnya tuh karena dia mengkhianati, itu aja sih. Karena dia nggak komitmen. Saya paling benci dengan orang yang nggak komitmen, itu aja sih. Itu yang keselnya. Dari awal saya udah bilang, saya selalu terbuka menjalani hubungan, saya selalu transparan. Saya punya uang berapa, saya penghasilannya berapa, saya segala macam berapa, dan dia pun mengerti. Di situ dia pun komitmen. Dan di akhirnya kenapa dia berbeda di itu kan berarti kan dia nggak komitmen dengan apa yang perjanjian kesepakatan dari awal kita menjalin hubungan itu yang menyesalnya saya tuh di situ, bukan habisnya duit saya, nggak. Itu aja sih. Berarti baik juga lah ya, Mas. Itu yang bikin nyeselnya Tapi sekarang udah nikah, Mas. saya. Alhamdulillah sudah bulan Berarti Januari beruntung kemarin. lah. Ya, Januari kemarin. Beruntung lah berarti ini ya, istri lu. ya. Istri lu yang sekarang mendapatkan lu yang berjiwa besar seperti ini. Habis ratusan juta juga nggak nih buat nikahin nih orang nih? Nggak. Alhamdulillah sih kalau untuk istri aku sekarang sih ngerti dia orangnya. Sampai ya apa-apa ngerti lah. Dia selalu ngerti lah kondisi
sekarang ini. Sesayang apa lu dengan istri lu yang sekarang? Sayangnya Sampai lu yakini dia yang bisa dampingin gua. Apa yang membuat lu yakin menikahi dia? karena dia komitmen. Berarti Karena balik lagi dong komitmen ya. iya komitmen. Berarti Karena lu menilai itu yang hanya cinta-cintaan doang. iya enggak. Karena cinta itu pasti bakal ngeluntur. Karena suatu saat tuh pasti bakal kita berjalan setahun 2 tahun oke lama nih 5 tahun itu nggak bisa dikata cinta, itu pasti komitmen lagi yang kita dasarin lagi, nggak bisa. Tapi sorry mas, ini janda lagi nggak? Alhamdulillah nggak. Oh ya. Perawan ting ting. Oh ya. Ya. Umur berapa mas? Jauh di atas lu? Umur- Jauh di bawah lu? Ya jauh, selisih 12 tahun. Saya sekarang umurnya 31, dia umurnya 19. Buset. Jadi dari ibu beranak dua, Iya. ya kan? Hah? Mendapatkan sekarang perawan bukan berondong apa? Apa namanya nih? Gadis lah. Ya, gadis muda belia lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu gantinya mas kali mas. Ya emang Allah tuh maha adil lah. Kalau dalam urusan takdir tuh emang semua sudah diatur. Jadi kita percaya aja lah, ikhlas aja lah, itu aja. Pasti gantinya lebih baik lah, Berarti sangat lebih baik dong yang sekarang ya. jauh lebih baik. Dan saya sangat bersyukur lah, nggak jadi sama yang dulu, walaupun habis banyak. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Ya berarti Ikhlas lah. Allah tuh kasih sebenarnya adil kok mas ya. Ya adil, sangat adil. Sangat adil. Ya Maha adil lah mas. adil. Udah punya ini mas? Momongan? Alhamdulillah sekarang udah isi 2 bulan. Nikah udah berapa bulan? Bulan Januari 4 bulanan. Bentar, saya hitung dulu ya. Ini ke DP dulu apa gimana? Enggak. Enggak lah. Kan 2 bulan. Berarti hamil sebulan setelah nikah? Sebulan setelah nikah ambil. Tokcer juga ya Alhamdulillah. mas. Bahagia lah mas tapi. Alhamdulillah bahagia. Bahagianya seperti apa nih mas? Lu mau mengungkapkan dapatnya istri yang muda, cantik pasti tuh. Pastilah, kita pasti cari yang cantik kan. Ya, Cantik, muda, gadis. alhamdulillah. Ya kan? Kebahagiaan apa yang lu impikan dengan keluarga kecil lu? Kalau yang pertama yang saya syukurin, karena saya kan orangnya tipikalnya nggak pernah pacaran ya dari dulu, dari sekolah, jadi saya pengennya serius, selalu pengen serius. Dan sekarang itu udah alhamdulillah udah dikabulin lah untuk berkeluarga. Dan karena saya tuh pengen fokus ke hal yang lain daripada mencari istri terus dari dulu kan. Jadi Berarti lu lama juga ya mas ya nikahnya mas ya? Nah, maksudnya kalau untuk umur tergolong telat lah ya. iya telat. Tapi dapat istri yang Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, Ya. ke takdir lah ya. Udah ditentuin. berarti ada lah, maksudnya tuh terbayar lah apa sudah yang kita dikorbankan soal perasaannya mas ya. Ya. Karena saya dari dulu pacaran bukan saya yang hianatin. Saya pacaran cuman Dikhianati 3 kali, 4 kali yang Seumur hidup? sekarang jadi. seumur hidup nih. Selama kenal cewek lah. Selama seumur hidup. Selama saya pacaran 4 kali. Yang pertama ya dihianati, kedua dihianati. Berarti lu maksudnya nggak nakal juga dong mas ke Kalau perempuan? ke perempuan nggak, saya nggak nakal sama orang lain ya. Jadi saya tuh nakalnya untuk diri saya sendiri. Yaitu Nakal gimana tuh mas? nakalnya tuh saya tuh pemabuk. Jadi pemabuk tuh kan Suka minum. iya menjolimi diri saya sendiri kan, bukan menjolimi orang lain, bukan seperti saya mencuri lah, merampok lah, atau jolimin orang cewek ataupun segala macam kayak gitu. Jadi di situ saya nggak bermain kalau untuk cewek. Jadi dari saya udah niatin diri saya tuh, saya nggak pengen pacaran sebelum saya bekerja Berarti dulu. kenakalannya tuh kenakalan remaja lah ya mas. Iya, kenakalan. Dan itu tuh sekarang masih apa dulu aja terus udah tobat udah mau ninggalin itu apa gimana? Enggak. Jadi setelah kenapa saya mau ke Jakarta itu karena saya pengen udah bosen di Solo. Di Solo itu lingkungan saya tuh terlalu Las Vegas lah.
Solo bisa Las Vegas Ya jadi apa aja tuh nggak ada yang larang di sana. Jadi segala macam kriminalitas atau apa aja itu nggak ada yang larang. Dari RT, dari kepolisian, dari segala macam nggak ada yang larang. Jadi ngebebasin lu mau ngapain Iya, lah gitu. sampai diri saya sendiri pun bosan dengan keadaan itu gitu. Sampai kapan seperti ini gitu. Akhirnya pun saya berpikir pas waktu ke Jakarta, udahlah mungkin ini titik akhir saya untuk Titik balik ya Mas ya titik balik lah untuk meninggalkan dunia gitu ya ya. meninggalkan dunia gitu. Soalnya kalaupun saya di Solo, di Jogja, orang itu pasti nyamperin saya juga dengan karakter saya yang suka seperti itu, pasti dibujuk-bujuk lagi, diajak-ajak lagi kayak gitu. Sedang di Jakarta mereka nggak mungkin nyusulin saya ke sini, dan di Jakarta saya pun bisa memilih teman-teman yang baik juga gitu. Kalaupun orang teman kita baik, mereka nggak bakalan tahu masa lalu kita dan nggak mungkin ngajakin lagi ke dunia seperti itu. Berarti teman-teman pun yang lama-lama lu tinggalin udah. Ya, saya Sampai ganti nggak dulu handphone, telepon. saya ganti nomor handphone, saya kalau pulang pun saya nggak keluar dari rumah sama sekali, dan saya nggak ada komunikasi sama sekali sama mereka. Sampai segitunya pengen berubah tuh Mas. Ya, Tapi dapat nggak Mas keberkahannya itu? Setelah lu melakukan itu, lu mencoba ke titik balik lu, dapat nggak lu rasanya, maksudnya nyamannya lu, tenangnya gitu, dapat nggak? alhamdulillah sih. Kadang kan ada juga Mas orang yang sudah ninggalin itu malah terjerumus ke dunia gelap yang lain ya kan. Ya, Kan ada juga yang begitu tuh. Iya. Tapi lu dapat nggak? Oh, gue tinggalin ini dunia hitam lah, walaupun nggak hitam-hitam banget kan. ya. Kalau untuk dunia hitam sebenarnya dari segala, saya orangnya pengen tahu segala hal. Jadi pengen mencoba segala sesuatu itu saya coba dulu. Itu baik nggak, baik nggak, baik nggak. Setelah saya tahu itu nggak baik, pasti saya tinggalin. Dan saya setiap ada dunia hitam yang masuk ke saya udah pernah ngalamin hal itu. Kayak gitu. Dunia hitam hal ekstrim apa yang lu pernah terima risikonya dari dunia hitam? Dunia hitam tuh yang kriminal lah. Kenakalan lu hal ekstrim apa yang udah lu terima nih? Apa sampai masuk penjara nggak? Apa diinterogasi polisi, ditangkapin polisi, apa digebukin orang, ya kan, warga segala macam, apa? Maksudnya masa kelam apa yang pernah lu lewatin? Kalau untuk yang paling ekstrim mungkin di kasus narkoba. Oh ya, itu lu narkoba apa tuh? Maksudnya Jadi saya bukan pemakai, saya bukan pengedar. Cuman waktu itu saya bantuin temen aja, saking bodohnya saya mungkin ya, karena saya kasihan juga dengan kebutuhan pribadi dia, dan di situ saya bisa membantu. enggak, lu bisa terlibat narkoba, lu bilang lu nggak pemakai, Ya, lu nggak pengedar, ya, tapi lu terlibat ke dalam apa? ya. Saya waktu itu ketangkep polisi di Polrestabes Jakarta Barat. Lu berarti udah di Jakarta dong? Iya, udah di Jakarta. Terus waktu itu saya niat bantuin teman saya Bener-bener lu. jadi butuh duit 300.000 untuk nggak tahu kebutuhan rumah tangga dia. Sedang dia tuh punya barang itu dan ada pembelinya. Waktu itu saya ingat di apartemen Kedoya, saya ditelepon sama pembelinya tersebut. Hanya Nggak bisa lu ditelepon oleh pembelinya ini karena dia ngasih nih gitu ya, berarti. jadi waktu itu saya masih Berarti lu nggak ngedarin, Nggak. lu nggak make narkoba, tapi lu hanya bantuin temen lu buat ngejualin itu. ya Dan dia akhirnya lu ketangkep. dan waktu itu mungkin saking bodohnya ya, karena kalau di kata baik itu kalau berhasil, kalau ketangkap jadinya bodoh kan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi waktu itu nggak ada niat sama sekali saya untuk sebagai kurir, karena nggak ada untungnya waktu itu. Jadi Ini hanya bener-bener pure mau nolongin temen ya. mau nolongin temen itu. Segitunya lu, Bray. Jadi dia butuh duit 300, karena saya ada duit 300. Waktu itu saya mau ke tempat saudara saya yang di Priok, dia nggak ada motor, dia nggak mungkin kuririn ke Gojek. Sedang saya sekalian pas lewat situ, waktu itu saya lewat. Nggak sampai lu bisa komunikasi dengan dia tuh, dia minta tolong ke lu. Minta tolong, iya. Oh, dia pasti hubungin lu Iya, berarti. hubungin. Jadi dia nanya, Mau tolong gua gini. ya
waktu itu dia nanya ada motor nggak, ada. Kebetulan saya mau ke Priuk, motor saya mau pakai, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, saya ada perlu, boleh mampir ke sini nggak? Karena itu teman-teman saya juga kan, saya mampir ke sana. Mampir pas waktu di sana dia minta tolong kalau dia tuh butuh duit, sedang duit itu bisa cair kalau barangnya itu udah diantarin ke apartemen itu, ke pelanggannya gitu. Dan akhirnya saya Dia butuh berpikir, duit. iya, Kenapa nggak lu pinjemin aja? Kenapa lu ambil resiko lu bawain barang itu? karena saya pun waktu itu juga duitnya tinggal itu doang gitu. Jadi cuma Tinggal itu pegangan. doang tuh, tinggal Ya, nggak banyak juga gitu. ya, Nggak akan bisa bantu dia juga gitu. iya, dengan kebutuhan itu mungkin kalau saya pinjemin saya nggak ada duit juga. Jadi ibaratnya kayak barter. Nanti setelah saya anterin barang itu saya dapat duit dari dia, gantinya itu juga gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya saya tanya juga sama dia, ini aman nggak? Saya bilang gitu. Soalnya saya nggak pernah main kayak gini. Mungkin dulu pernah nyobain sekali, cuman saya nggak suka barang kayak gitu kan. Oh, tapi lu pernah make juga gitu Pernah maksud lu? sekali. Dulu pernah sekali. Cuman Coba-coba lah ya berarti ya. ya coba-coba cuman sekali aja dulu, cuman saya nggak suka barang kayak gitu. Karena saya sukanya cuman minum, kalau ketagihannya cuman minum. Saya pernah nyobain barang kayak gitu, terus akhirnya saya anterin ke apartemen itu kan. Nggak taunya di apartemen itu ada razia dari kepolisian, dicekin semua orang yang pendatang ke situ di lobi. Nah akhirnya ketangkep deh di situ, dan saya kontakin awalnya juga pengembangan kasus kan. Ya tunggu, berarti lu ngerasa dijebak nggak? Soalnya kan habis lu nganterin itu lu ada polisi di situ apa segala macam, berarti Ya. bisa jadi dong dia tahu. Ya, Bisa saya, jadi dong. ya saya ngerasa waktu itu dijebak. Cuman saat saya ada pemberitahuan ke polisi, maksudnya penjelasan ke polisi, eh, jika alasan saya dijebak itu, Nggak, sebelum ke polisi mas. ya, Berarti kan lu kesana nih ngambilin barang nih, ya, ya kan? ya, Lu nggak ada perasaan apa apa selain lu gua bantuin deh gitu. ya, Lu nggak ada pikiran lu bakal ketangkep, nggak ada. nggak ada sama Tapi sekali. ada ketakutan nggak lu bawa barang itu? Takut, sangat sekali, sangat takut. Cuman saya diyakinin kalau daerah itu aman Sama sih. sama teman saya, karena dia pelanggan dia Baik tuh, banget lu ya. karena pelanggan dia tuh di situ banyak. Oke, sekarang lu Ya, ya ketangkep lah intinya. Ya. Kau periksa seneng ketangkep. ya. Apa yang lu pikirkan setelah itu? Apa dalam pikiran lu? Setelah saya ketangkep, saya nggak ada pikiran lagi. Bener-bener blank, nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Seakan-akan udah habis lah semuanya. Jadi nggak bisa berpikir apa-apa lagi di dalam itu. Hanya adanya nyesel dan penyesalan, dan ya penyesalan Nggak make, nggak make. nggak ngedar, nggak Iya. bukan pengedar, Iya, tapi hanya bantuin teman, iya, ya kan? Terus ketangkep, iya, nggak? Lu mikir nggak? Maksudnya tuh ini nih lu kerjain akan beresiko nih gitu. Nggak Iya. gini gua gini segitu baiknya lu sama orang ya gitu. Duit habis sama orang, iya, beratus-ratus juta, terus bantuin orang cuma 300.000 harus ngantarin narkoba dengan jaminan hidup harus suram jadinya. iya, Nah bener kan lu ketangkep akhirnya. iya. Nah apa yang lu lakuin, apa pikiran lu, dan apa mau apa lu setelah itu? Nih udah ketangkep nih, ya kan? Dalam pikiran lu apa lagi nih? Udah habis gak? Habis atau apa gimana? Iya. Udahlah. Kalau pikiran saya waktu di dalam tuh habis, nggak ada masa depan lagi, terus nggak kebayangin kalau di dalam tuh kayak gimana lagi, terus ya nyesel lah. Semua penyesalan numpul jadi satu, dan pasti malu dengan keluarga, malu dengan teman-teman. Terus lu hubungin temen lu itu nggak lu pas ketangkep? Ya waktu itu ada pengembangan kan, Hmm. pengembangan penyidikan lagi di situ, dihubungin lagi. Oh, lu setelah lu di kantor polisi Iya, ya? dari handphone kan yang dilacak kan sama polisinya. Pengembangan kasus Memang, ya? iya, memang saya nggak, bukan pengedar. Kalau pengedar kan jejak di handphone kan pasti ada. Iya, iya. Terus segala macamnya pasti ada. Di situ dilacak tuh cuman ada dia doang chattingannya. Nah di situ langsung ke pengembangan itu diajakin janjian keluar, suruh ngantar barang lagi. Dia masih ada barang lagi nggak? Ada, cuman dia nggak bisa keluar kayak gitu. Dan akhirnya pun nggak bisa ketangkep.
orangnya itu. Berarti dia kayaknya udah tahu kali ya? Enggak. Ya, Bisa jadi karena gitu kali ya? pemain lama, jadi udah pengalaman. Jadi nggak bisa keluar gang. Nggak bisa dipancingin ya. Iya, nggak bisa dipancing. Nah setelah itu sampai lu berarti kan udah di dalam nih, Iya. ya kan? Kenapa bisa lu berada di luar lagi? Apa ya maksudnya bukan siapa mas? Ya Dewi Fortuna, siapa malaikat penolongnya? Iya. Siapa yang keluarga gimana waktu itu kan gitu tuh? Apa keluarga lu kan nggak sedikit mas kalau buat itu mas? Iya. Apa? Waktu itu saya ingat banget. Itu saya hari Minggu mau ke Priuk. Terus saya tuh di ketemu. Ini setelah keluar sablon nih mas ya? Udah sablon udah enggak? Iya. Udah di kerjaan lu yang sekarang nih berarti nih? Iya. Udah nggak sablon nggak apa? Iya. Terus? Waktu itu hari Minggu. Jadi saya di situ udah sekitar 2 hari. Sekitar 2 hari dan akhir minggu jadi polisinya itu bilang kalau 3 hari tidak ada penebusan, berkasnya langsung dilimpahkan ke pengadilan. Dan saat di pengadilan itu tidak ada uang tunai lagi yang bisa membantu seperti itu. Berarti lu masih ini mas ya? Masih belum sampai kasusnya lu di penjara sekian tahun ya? Belum. Ya, jadi masih penyidikan lah itu, dalam 3 hari itu penyidikan. Saya udah kontak ke keluarga saya, ke kakak saya pun udah nyamperin ke situ pas waktu hari Senin, dan mereka pun ketakutan untuk membantu. Itu tuh ketakutan semua, dari yang di kampung, yang di mana aja. Intinya berarti gini lah, maksudnya ada proses ya keberuntungan lah buat lu karena lu nak terbukti bla 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 hanya aja bla 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 lah kan, akhirnya lu keluar, ya kan. Nah itu kan proses kelam itu lu ini mas nih, ya kan. Apa yang membuat lu sekarang yakin lu nggak akan, bukan gitu mas, apa yang membuat lu sekarang merasakan nih udah nih, ini udah terakhir gua begini nih, gua harus menyusun hidup lebih baik ke depan. Titik apa yang membuat lu akan berpikir seperti itu, ingin berpikir seperti itu? Setelah saya menikah, jadi saya udah punya keluarga. Saya fokus ke depannya ya untuk keluarga saya. Tapi depan. Lu ceritain ke istri lu nggak sih mas perjalanan lu yang kayak begini? Saya ceritain semua. Istri lu terima? Istri saya terima. Sampai lu masuk penjara begini karena istri saya pun tahu masalah kelam saya, masalah perjalanan hidup saya, semuanya tahu. Tapi benang merahnya gua ambil nih, lu nggak tahu baik nggak tahu bodoh mas ya. Nah itu banyak orang yang bilang kasarnya begitu mas. Karena apa? Duit habis ratusan juta sama cewek terus gagal nikah, bantuin teman yang cuma 300.000 buat hidup dia, kita yang sengsara sampai masuk penjara dan bla bla bla, ya kan. Nah sekarang posisi apa yang lu harapan apa yang lu ingin capai di hidup lu dengan masa-masa perjalanan lu dari turun naiknya kehidupan lu? Apa yang lu harapkan dari hidup lu? Saya selalu yakin dalam hidup itu kita itu pasti ada titik terburuk dan terindah. Dan saya dari dulu bukan saya nggak bersyukur, bukan saya selalu jatuh yang selalu dikasih cobaan-cobaan. Sebenarnya dari cobaan itu saya bisa pendewasaan diri, terus banyak pelajaran di situ, banyak ilmu yang saya dapat dari pelajaran itu. Nah saya tinggal nunggu indahnya sebenarnya dari masa ke masa, dan alhamdulillah di ujung saya sekarang ini, waktu umur terakhir saya ini di fase. Maksudnya umur terakhir gimana nih? Ya 1-2 tahun belakangan ini. Oh ya. Saya selalu berpikir, selalu kirain lu mau koi tadi mas. selalu evaluasi diri kan, progres, perencanaan, dan kedepannya seperti apa. Kita kan harus punya target, punya konsep lah, maksudnya punya
eh, tujuan hidup lah, punya tujuan hidup dalam duniawi ataupun akhirat kan kayak gitu kan. Jadi di akhir-akhir di 2 tahun terakhir selalu evaluasi, dan saya dan saya yakin. Dan untuk mewujudkan itu lu sangat yakin dengan Yakin bisa didampingi oleh istri lu yang sekarang. ya, karena di situ saya dapetin istri, alhamdulillah. Terus alhamdulillah ya, saya istri saya udah mengandung, ibaratnya saya udah ditanggung jawabin akan menjadi seorang ayah dan udah menjadi Apa seorang istri. apa keyakinan lu yang membuat usaha lu sekarang akan membahagiakan lu di kedepannya, di jalan hidup lu ke depannya nih, menatap ke depan masa depan lu nih? Iya, Apa yang membuat lu yakin dengan usaha lu sekarang? support dari Support gimana tuh? dibanding dengan usaha-usaha saya yang dari dulu ya. Dari awal saya berusaha, di usaha sekarang itu yang semua orang mensupport saya, dari keluarga saya, ibu, bapak, kakak, teman-teman saya segala macam. Terus istri saya sekarang semuanya mensupport, alhamdulillah mensupport usaha saya yang sekarang dibandingkan dengan usaha-usaha yang dulu. Banyak orang yang menyepelekan, ibaratnya yang Tidak yakin lah ya. iya, memandang sebelah mata dengan Berarti lu nikah usaha dengan dulu. usaha lu yang sekarang nih ya, dengan Iya. hasil usaha lu yang sekarang ya, Iya, bisa waktu- menikahi istri lu yang sekarang nih. Ya alhamdulillah di usaha sekarang saya menikahi istri saya ini. Kenapa nggak memilih? Kan banyak juga mas orang-orang yang standar cita-citanya tuh mau bahagian orang tua dulu lah, Iya. apalah. Kenapa nggak pilih itu? Apa lu nggak sesayang itu? Apa lu nggak sama dengan orang lain, atau cara lu menyampaikan rasa sayang lu ke orang tua beda atau gimana? Iya. Kenapa nggak orientasinya tuh? Kan sekarang usaha lu jalan nih, Iya. nggak sepahit yang dulu lah, Iya. bener nggak? Iya benar. Kenapa orientasinya nggak orang tua dulu? Kalau orang tua itu pastilah orientasi pertama, cuman nggak bisa disebutkan. Jadi kita nggak bisa mentarget apa yang ada di dalam, di posisi kita bahagia, orang tua pasti bahagia. Di saat kita kan, saya sendiri kan merantau di Jakarta. Kunci sukses orang tua tuh kalau anaknya bahagia. Jadi kita nggak pernah mengabarkan orang tua dengan kondisi kita walaupun kita susah di Jakarta. Cuman kita selalu memberikan kebahagiaan kalau kita bahagia di Berita Jakarta. bahagia lah ya mas. Iya. Kalaupun Berarti kita ada, setidaknya nggak hanya uang lah ya yang bisa membuat Iya. orang tua tuh bahagia. Yang penting dengar kabar anaknya bahagia Iya. aja udah kebahagiaan yang iya, bagi dia ya. iya, Sesayang apa mas sama orang tua? sangat sayang. Sama ibu, sama bapak? Masih ada dua-duanya mas ya? Alhamdulillah masih ada. Lengkap. Sering komunikasi masih? Sering tiap hari. Video callan? Apa teleponan biasa apa gimana? Telepon kadang cuman WA aja. Kalau mungkin ada pengen dengerin suaranya mungkin telepon. Support apa mas yang diberikan orang tua buat jalan hidup lu sekarang? Mungkin doa ya, selalu doain. Kalau orang tua itu mungkin nggak perlu dimintain doa, mungkin setiap hari pasti doain, dalam sholat, dalam segala hal pasti doain anaknya. Dan alhamdulillahnya dengan kita selalu baik dengan orang tua, apapun seakan mudah gitu. Yang saya rasain akhir-akhir sekarang ini selalu kayak gitu. Gitu. Dengan Berarti lu memudahkan merasa orang tua gitu. mudahnya jalan lu sekarang tidak sekelam yang dulu, Iya. tidak sesulit yang dulu, Iya. karena doa orang tua. Saya yakin itu juga dari hal itu. Sayang banget berarti ya mas. Iya. Lu berapa bersaudara sih? Kalau untuk awalnya 5 bersaudara, cuman udah Untuk awalnya meninggal maksudnya satu. gimana sih? Oh lu 5 bersaudara Iya. tapi meninggal satu gitu. Ya, untuk yang pertama udah meninggal. Itu yang paling tua, Yang di paling bawah tua. lu apa yang paling tua? Iya, kakak saya. Udah yang lama paling mas tua. meninggalnya? Ya, waktu saya dulu kan saya kerja di Indomaret itu, saya keluar karena ingin usaha sama Beliau. kakak saya juga. Iya. Jadi saya udah bosan jadi karyawan, saya pengen wirausaha. Saya punya kakak saya punya lahan di
belakang kampus UNS lahannya itu. Terus saya pengen bangun kos-kosan. Nah, dan separuh lahannya itu pengen bikin warung lah atau kafe di situ. Nah, setelah saya keluar dari Indomaret, saya minta waktu 3 bulan. Ya, saya ambil waktu 3 bulan biar saya istirahat dan santai-santai dulu kan, sambil nungguin kakak saya itu lahiran kan, karena kakak saya itu Ini cewek mas ya? cewek, dia hamil kan, hamil tua kan. Di situ terus saya tungguin 3 bulan biar setelah lahir baru kita usaha bareng. Dan akhirnya takdir berkata lain, mungkin Allah lebih sayang lah sama kakak saya kan. Habis itu pas lahiran itu anaknya awalnya nggak meninggal di dalam perut kan. Terus setelah itu kakak saya nyusul, ya nggak ada. Nah di situ terus kenapa saya juga waktu itu saya paling tertekan juga ya, karena saya ada punya rencana juga sama kakak saya, pengen Down lah berarti mas ya? down. Karena saya abis itu nggak punya planning lagi gitu, karena saya keluar dari Indomaret itu karena Ya makalah jadi juragan parkir itu tadi. ya itu tadi saya bangun kos-kosan Jadi ngacak-ngacak lah planning iya. hidup lo ya? Ya karena saya tuh yakin kalau seumpama saya jalan sendiri saya nggak bisa, karena saya masih labil kan. Dalam umur segitu tuh masih labil. Karena kenapa? Pada saat itu umur berapa? Waktu itu saya masih 22 tahun, 21 22. Kalau anak-anak sekarang mah masih sekolah itu ya berarti ya? Iya masih sekolah. Jadi Jadi setelah itu saya keluar kakak lu yang lain ada yang merantau juga seperti lu apa di kampung semua? nggak ada. Kampung semua? Iya, kakak saya yang Lu kedua 5 nih, satu meninggal, tinggal 4. Satu di Jakarta, lu 3-nya di kampung udah. di kampung semua. Jadi di kampung itu ada lahan besar dan semua di situ semua gitu. Parkir. Iya. Enggak, maksudnya apa nih? Lahan di besar kebun. lahan di kebun lah, kayak Oh, bertani, pekarangan bercocok besar. tanam. Enggak, jadi orang tua saya tuh punya lahan besar, kebun. Nah itu dibagi dan semua tinggal di situ gitu. Mau dijadiin rumah gitu. Iya, pada Dibangun bangun di rumah. situ. Oh. Jadi tinggal jadi satu tempat lah. Berarti lu lah satu-satunya di keluarga lu yang merantau sekarang Iya. ya. Saya Berarti sendiri yang di motivasi Jakarta. itu juga yang membuat lu ingin sukses di rantau. Ya, itu juga. Dan mungkin dari ke apa ya, kayak orang yang nyepelein dari dulu ya, jadi ingin buktiin itu aja. Ada ini nggak sih mas? Ada idola nggak sih maksudnya tuh? Ada, kalau orang kan pasti ada ininya mas. Apa? Yang buat contoh gitu ya. Ya contohnya lah, maksudnya apa? Siapa sih yang lu lihat yang mau lu tiru? Ya bisa jadi kan Pak D lu, Jokowi kan? Apa segitunya? Apa atau siapa yang lu idolakan? Kalau dalam politik nggak ada. Untuk hidup lah mas, untuk hidup. Kalau hidup, Perjalanan hidup siapa yang mau lu? Kayaknya gua nih bisa kayak dia. kalau untuk contoh bisnis mungkin, kalau saya nggak ingin melihat ini ya dari orang-orang sekarang ya, mungkin ya paling lihatnya Lavau Rosidin, dari kayak Usman, Abu Bakar. Jadi mencontoh mereka lah yang dari segala hal. Kalau dari bisnis mungkin Usman, Abu Bakar bagus kan, dari segala macam lah, dari duniawi dan akhirat insya Allah dari mereka. Kalau yang lain kayaknya jauh deh, kalau dibanding dengan mereka jauh lah itu. Ya berarti ya kan lu para sahabat ya. Iya, Para sahabat Rasulullah. Iya, Bukan tokoh-tokoh yang sekarang lagi nggak ada sama sekali. viral-viralnya nggak ada ya. Nggak ada sama sekali kalau toko-toko sekarang. Nggak ada yang ngefan, nggak ada, tertarik nggak ada, apa nggak ada. Ya, kayak Sandiaga Uno, Erick Thohir, Nggak ada sama atau sekali. misalnya kan banyak juga tuh yang Iya. ya bukan masalah sisi politiknya ya, tapi Iya. kan Ya mungkin yang kita bisa, viral-viralnya sekarang kan itu tuh. ya kita mungkin bisa belajar dari mereka itu positifnya aja ya, dari ilmu-ilmu mereka yang baik bisa mungkin kita tiru. Cuman kalau dari hal-hal, kalau mereka tuh pasti ada kekurangannya juga gitu. Sedang kalau dari sahabat kan udah dipastiin jelas mereka tuh baik gitu kan, nggak ada kekurangan apa dalam hal. Kalau
segala macam kan bisa dicoba. Halalan toiban lah ya mas. Iya, itulah. Dari segala macam bisnisnya lah, dari segala macam kehidupannya lah. Nah bisnis lu sekarang mas, Ya. apa capaian bisnis lu sekarang? Pencapaian Mau bisnis. mau lu capai, mau target lu mau bawa ini bisnis lu kemana? Kalau targetnya Lu pengen jadi ini nih apa nih gitu? Apa gini-gini aja udah cukup? Apa mau pengen lebih lagi? Apa gimana? keinginannya produk yang saya bikin bisa dikenal seluruh Indonesia. Jadi setiap saya bilang saya produksi keating, walaupun orang itu nggak paham. Keating ini apa nih brandnya ya? Ya, brand yang saya bikin, walaupun dia orang awam atau orang apa, mereka pun tahu gitu. Jadi cita-cita dan keinginan saya ke depan tuh seperti itu. Jadi membuat brand keating yang saya produksi ini terkenal se Indonesia, dan Indonesia, mudah-mudahan go internasional juga. Amin amin. Mudah-mudahan. Lu jalan berapa orang sekarang mas? Kita jalan Yang produksi? untuk sekarang banyak orang ya. Hmm. Terkhusus 6 orang. Kalau saya sendiri bagian produksi. Ada juga teman saya namanya Dori bagian produksi juga, Dan teman-teman lainnya. dan teman-teman yang lainnya. Berarti mas ini lu masih ini ya? Apa? Join apa udah lu selalu sendiri? Jadi kita jatuhnya jasa ya. Oh jasa. Iya, jasa produksi ya, dari potong sampai produksi kita Dan bantuin itu semua. menyenangkan dan nyaman ya mas. Sejauh ini alhamdulillah sih. Dan kita interview sekarang di kantor lu mas. Ya. Ibu mas ada harapan nggak lu buat orang tua lu mas? Harapan untuk selalu sehat sih sebelum saya sukses dan berangkatin umroh atau haji. Mudah-mudahan sehat terus bapak ibu. Nah, pokoknya pengen bahagiain lah. Yang sebenarnya tuh orang tua pun bahagia kalau lihat anaknya bahagia, cuman nggak sejauh itu. Jadi pengennya kan ngasihnya lebih untuk orang tua, terlebih ibu. Umrohin lah ya cita-citanya mas ya. Iya. Liatin Umrohin. Ka'bah mereka lah ya. Iya. Tapi udah sebelumnya udah pernah juga mas sebelumnya orang tua. Belum. Berarti ini sangat cita-cita yang ingin lu capai berarti. Iya. Ya, mudah-mudahan mereka tetap sehat sampai Untuk istri mas? capek. Untuk istri harapannya ya selalu mensupport sih, jadi Selalu istri, sayang nggak? ya selalu support, jadi istri yang terbaik, jadi ibu yang terbaik, jadi menantu yang terbaik, ya pokoknya gitulah. Ya. Untuk bisnis Semoga kedepannya semakin maju, dan dimudahkan dengan semua rencana kita, dimudahkan sama Allah. Pokoknya selalu digampangkan lah, dimudahkan sama Amin. Allah. perjalanan hidup lu cukup menarik mas ya, dari mulai gonta-ganti pekerjaan dan usaha sampai akhirnya lu di titik ini. Ya gua sebagai teman lu juga cuma bisa mendoakan, Iya. mudah-mudahan lu sukses, keluarga Amin. kecil lu bahagia, Amin. ibu bapak lu sehat, cita-citanya buat mereka tercapai, Amin. bisnis lu juga berjalan dengan lancar. Amin. Ya kenapa gua tertarik interview lu, karena lu punya cerita menarik juga ternyata mas. Ya kan, pernah masuk ini segala macem lah. Dan itu pun sebenarnya kerja hanya yang di atas 6 bulan yang saya sebutin ya. Ada pernah saya jualan gorengan, ada pernah saya kerja di mesin bubut, di bengkel, di tempat yang lain-lain yang hanya kerja sebulan, seminggu,
2 minggu kayak gitu banyak kan yang kerja kayak gitu. Karena saya selalu evaluasi ya, ketika kalau seumpama memang nggak prospek atau nggak ada kemajuan ke depan, mending saya cari yang lain kayak gitu daripada menghabiskan umur dan waktu dan yang nggak ada gunanya kayak gitu. Saya tipikal orang yang seperti itu sih gitu. Tapi dari semuanya itu sekarang sudah sangat nyaman ya mas di Alhamdulillah. posisi sekarang. Iya, semua sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang saya planningkan, apa yang saya Sudah semua di bisa dalam terjadi. relnya lah ya. Iya, sesuai dengan relnya. Terakhir mas, udah mau covid ini mau pulang kampung nggak? Covid, Lu Solo lockdown kabarnya itu mas? ya insya Allah nggak. Nggak pulang kampung. Saya lebih memilih untuk aman, untuk di sini aja sampai kondisi benar-benar kondusif, benar-benar aman, baru saya pulang. Buat jaga orang tua juga ya mas. Ya, buat jaga saudara-saudara dan orang tua yang di kampung. Jadi nggak mudik lah ya mas. Enggak, saya tetap di sini sampai aman. Oke, terima kasih rekan gue, Ya. rekan gue Wisnu. Ya mudah-mudahan lu dan keluarga sehat, sukses terus. Amin. Ya mudah-mudahan sisa umur berapapun umur yang tersisa ini mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you Wisnu. Oke. Sama-sama.